Bersyukur sebenarnya Tobone, Bugis secara keseluruhan punya kultur yang dengan sangat mudah ketika itu dihamparkan menjadi atribut-atribut atau misalnya menjadi baju atau misalnya di atribut pasang-pasang itu di ruang kantor ya apa itu menjadi pencegah. Misalnya Siri Mituria setahu nah atau apalah kayak gitu soal kepemerintahan mungkin lebih bagus atau mungkin secara sosial di masyarakat ada atribut. Jadi kalau ada kesadarannya saya kira itu akan sangat baik. Di satu papasan juga bahwa luka taruh arung, terluka taruh ade, luka taruh ade, terluka taruh anang, luka taruh anang, terluka taruh tumaega. Ketika kebijakan pemimpin itu diragukan, maka dia disandarkan kepada hukum adat. Ketika hukum pun diragukan, maka dia disandarkan pada matoa anang. Dalam hal ini konteksnya parlemen Kak, kalau hari ini. Kemudian ketika pun itu diragukan, maka kita sandarkan kepada orang banyak, tumaega. Nah, kritisisme publik yang muncul itu seharusnya ketika dengan pendekatan kultural pun harus mendapatkan respon positif semestinya. Sebelum kita tutup, saya akan sebutkan 4 nama pemimpin kita dan saya ingin minta tanggapannya secara cepat. Cukup 3 kata yang mewakili dari 4 nama pemimpin yang akan saya sebutkan ini. Jadi ketika saya sebutkan, apa yang ada di pikiran mungkin itu bisa langsung diungkapkan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali bertemu karena ada fakta yang harus dikisahkan pada malam ini dan tentu saja malam ini kembali kita kedatangan 2 orang tamu istimewa. Ada tokoh muda kita di Kabupaten Bone dan ada juga akademisi yang bakal hadir menemani kita malam ini. Dan kedepannya mungkin kita akan membahas sedikit terkait mungkin bukan suhu politik sih, tapi kita akan lebih membahas tentang bagaimana perkembangan pemerintahan di Kabupaten Bone saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita akan perkenalkan dulu kedua tamu istimewa kita. Mungkin bisa dimulai dengan kanan di sini, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsir malabikeng iya kelebirie kuwa itu pak kita rea lebih renah. Saya ingin mengutip pasen ini nawa mapato ko ale pakawaru toto terlesamu, yang artinya wahai jiwa bersabarlah, jadikan ikhtiar ketentuan nasibmu. Bahwa ini penggambaran bahwa di perjalanan hidup manusia itu ada dinamika. Demikian juga di pemerintahan. Bahwa toto terlesamu, ada takdir di dalamnya. Terima kasih. Tidak diperkenalkan dulu kalian dengan Apanya? status apa? Oh, Nama dulu. saya Singkruruka, pengajar. Sementara ini peralihan dari kampus IAIN Gorontalo ke IAIN Kabupaten Bone. Di peralihan ini transisi, jadi di sana sudah lepas, di sini belum diterima. Jadi belum aktif. Insya Allah di prosesnya nanti setelah terbit SK perpindahan baru dinyatakan aktif di sini. Jadi untuk sementara Aktivitas masih konsen untuk pembinaan kepemudaan. Mungkin bukan hanya dialektikanya itu adalah ruang dengan yang apalagi dalam ruangan tidak, tapi edukasi pemikiran kayak gitu. Meskipun sebenarnya saya berpikir bahwa juga itu minim pengaruh, tapi sesedikit apapun itu tetap harus ada upaya untuk melakukan perbaikan dan saling mengingatkan itu.
Ya, bisa mungkin langsung dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ardiman. Keseharian saat ini sebenarnya tengah berkonsentrasi di bidang properti. Namun sebelumnya lebih banyak di ruang sosial. Sedikitnya mengasosiasikan sebagai aktivis, Kak. Ya. Padahal sebenarnya aktivis itu kan adalah seseorang yang memanfaatkan waktu luang. Jadi ketika terlalu banyak aktivisme yang dimunculkan, berarti waktu luangnya lebih banyak di situ. Sementara kan tentu juga diharapkan untuk secara personal kita bisa lebih produktif juga, Kak. Nah, terkait dengan aktivisme pun sebenarnya tidak hanya diasosiasikan kepada para kaum intelektual, namun siapapun orang yang mau dia bidangnya dari profesional, mau dia tukang becak sekalipun, ketika dia meluangkan waktunya untuk membawa pengaruh-pengaruh positif dan membela kepentingan orang banyak, maka serta-merta dapat dikatakan mereka adalah aktivis gitu. Jadi hal itu yang perlu kita tumbuhkan juga dalam konteks kepemudaan kita di Kabupaten Bone, bahwa siapapun dapat berada pada posisi yang demikian untuk secara bersama kita membawa perubahan yang lebih baik terhadap daerah gitu kan. Pikir itu. Tapi yang pasti mereka berdua ini adalah pegiat sosial dan saya tahu betul track record mereka adalah orator-orator hebat ketika misalnya ada aksi-aksi di jalan dan sebenarnya saya pribadi mengidolakan mereka berdua dan alhamdulillah mereka bersedia hadir pada malam ini. Mungkin kita bisa mulai dengan sedikit flashback ke belakang, bagaimana dengan pemerintahan Bone yang terdahulu, sebagaimana bukan membandingkan sih, tapi mungkin lebih ke ada pelajaran yang mesti kita ambil mungkin di pemerintahan dulu yang mungkin harus dibenahi untuk pemerintahan ke depannya. Apalagi mereka berdua adalah orang-orang yang sangat peduli dengan budaya dan adat orang-orang Bugis kita yang terdahulu. Mungkin bisa disampaikan kepada publik bagaimana figur atau mungkin gaya kepemimpinan pemerintahan kita yang lalu, bisa dibilang bupati kita yang lama dengan bupati kita yang sekarang. Mungkin bisa dimulai dengan kanan di sini. Iya. Terlalu pendek mungkin kalau hanya sekedar di periode sebelumnya atau di kepemimpinan sebelumnya. Ya. Jauh ke belakang flashbacknya itu tentu di masa kerajaan dulu, betul, kayak betul, gitu. betul. Sejak Bone berdiri 1330 itu tentu mengalami dinamika perkembangan, kemudian politik, pemerintahan dan seterusnya. Sebenarnya sangat sederhana melihat ini kalau merujuknya adalah nilai, karena kita pun sesungguhnya adalah sebuah bangsa. Bugis itu adalah sebuah bangsa yang memiliki rujukan nilai, kayak gitu. Rujukan nilai itu ada beberapa aspek di dalamnya. Aspeknya itu termasuk adalah aspek spiritual. Nah, itu yang mungkin kita ini semakin menjauh, kita ini menjadi sekuler sesungguhnya, karena sistem pendidikan kita pun merujuk ke sistem pendidikan mungkin saja lebih banyak menjiplak kayak gitu, kemudian meninggalkan apa yang menjadi rujukan kita, bagaimana orang tua dulu kita mendidik kayak gitu, sampai akhirnya pun mungkin produk-produk Tobone atau Bugis secara luas bukan remeh di Indonesia ini gitu, di skop internasional bahkan. Tentu itu adalah sebuah perjalanan pengetahuan pendidikan yang diajarkan orang tua kita dulu. Spiritual ini tentu penting karena dia sama seperti dia rujukan teratas, dia adalah sumber hukum, sumber nilai, sumber hukum, segala-galanya harus berpatok ke situ. Kemudian
spiritual ini kan memuat tentang kepercayaan dan keyakinan. Jadi kalau di pendekatan Bugis kita mengenalnya dengan todok natapu. Kemudian itu yang kemudian ditanggalkan. Tidak ada itu yang namanya kepercayaan dan keyakinan. Tidak ada. Kita menjauh dari situ karena di pengetahuan itu akhirnya membentuk pikiran orang-orang di pendekatan filosofi, sosiologis, normatifnya. Karena ada 3 pendekatan ilmu dan kita hanya mengenalnya itu, kemudian menanggalkan yang namanya aspek spiritual. Akhirnya banyaklah orang terdidik yang tidak punya rujukan tentang baik buruk kayak gitu. Jenis kita akhirnya hanya jadi perlu diketahui bahwa berbuat buruk pun sebenarnya berfilsafat juga, tapi pendekatannya di lawan dari baik. Lawan dari baik itu adalah buruk kayak gitu, atau misalnya benar dan salah. Akhirnya orang yang berpendidikan tinggi pun melakukan perilaku korupsi. Kenapa demikian? Karena tidak adanya kepercayaan dan keyakinan itu gitu. Nah, sama seperti dinamika perjalanan kepemerintahan di Kabupaten Bone, kita tidak boleh mengkultuskan personality, nggak bisa. Yang kita kultuskan adalah nilai. Siapapun yang jauh dari nilai itu, maka tentu buruk kepemerintahannya. Kita punya standar nilai kepemerintahan, misalnya riolo napati ruang, di depan memberi contoh. Jadi, itu kayak natiro riolo napati ruang. Pemimpin itu di depan memiliki visi, dia melihat ke depan. Oh, di depan ada gunung, nanti kita lewat. Jadi pemimpin itu digambarkan natiro, dia melihat ke depan, dia melihat dulu kayak gitu apa yang mau dilakukan. Kepemerintahan sekarang ini ada visi, tapi kontradiktif dengan apa yang menjadi misinya kayak gitu. Jadi taruh misalnya apa Bone apa sekarang kita tidak terlalu mengerti. Kemarin kan sehat, apa lagi? Bone mau bosan ya? Yang sebelumnya. Kemarin yang sebelum besar. Iya. Sehat apa kayak gitu. Nah, ukuran sehat itu apa kayak gitu. Itu visinya. Kemudian selanjutnya kan mandiri, berdaya saing. Mandiri apa ukurannya? Kita pun akhirnya. Karena kenapa? Mohon maaf, mungkin saja riolo napati ruang, pemimpin itu melihat ke depan apa yang akan dilakukannya. Dia melihat tapi tidak melakukannya. Bahkan justru kita pun bingung ini pemerhati kepemerintahan ini si teta ya ji kasih kayak gitu, tidak pas antara apa yang menjadi tujuannya dan apa langkah yang dilakukannya. Kemudian di tengah apa raga-raga, itu ada prinsip manajemen kayak gitu, manajerial kepemimpinan. Karena naraga-raga merujuk ke toriolota, permainan rakyat itu mak daga-daga. Jadi membagi bolanya, kemudian ada 3 orang yang bermain kayak gitu. Jadi ada prinsip manajerial di situ. Dia membagi kepercayaan kayak gitu. Dia juga menerima permainan itu menjadi elaborasi di dalamnya. Nah, manajerial itu tentu yang terpenting adalah kepekaan sosialnya. Kemudian bagaimana dalam struktur kepemerintahan itu tentu tidak hanya sekedar struktur, tapi ada aspek lain dari mendekati para orang-orang yang menjadi bagian dari kepemerintahan itu tidak bisa hanya sekedar didekati. Misalnya kalau dia melakukan pelanggaran, kurangi gajinya, potong tunjangannya, tidak bisa sederhana itu. Ada aspek psikis yang harusnya seorang pemimpin di pasar itu menyapa semua jiwa orang-orang. Banyak saya kira filosofi. Yang ketiga adalah rimunrina pampiri. Pampiri itu seperti orang mengampi. Ya kan misalnya penggembala sapi atau kambing, kalau misalnya ada yang mau masuk ke pagar orang dilarang. Oh jangan di situ kayak begitu kan. Nah, dilarang. Sama seperti juga misalnya ketika akan terjadi pelanggaran, harusnya memang pemimpin itu maparing nyerang. Jangan lewat di situ berbahaya.
jangan kayak ada prinsip pengawasan di situ. Mungkin begitu kayaknya sementara. Jadi menurut Anda sendiri kira-kira nilai apa sebenarnya yang hilang dalam pemerintahan kita saat ini? Sebenarnya sangat banyak kayak kata, tapi pada prinsipnya di pendekatan kerangka berpikirnya dulu yang mau diluruskan, bahwa kita ini seluruhnya sebenarnya menjadi sekuler. Kita ini menjadi sekuler karena kita dijauhkan dari nilai spiritual. Bahkan ada, saya pernah dengar, entah benar atau tidak, bahwa hapuskan pendidikan agama di dalam kurikulum. Nah itu kan fatal. Kenapa? Karena justru hanya ada dua menurut saya yang patut untuk didorong, untuk dimunculkan, kembali di masyarakat, dihidupkan kembali di masyarakat. Di pendekatan pertama agama, karena ada nilai kepercayaan dan keyakinan di situ bahwa siapapun yang percaya Tuhan itu ada, maka tentu tidak akan melakukan perbuatan jahat. Kemudian di pendekatan kultur, bahwa kita memiliki kepercayaan dan keyakinan itu akhirnya merujuk ke Tuhan juga, karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi di bumi ini adalah elo ulena puang alatar kayak gitu, dek watasi wahai di zaman dulu kayak gitu. Nah itu yang penting, dihadirkan kembali nilai-nilai itu, nilai-nilai spiritual, agar kita ini memiliki kepercayaan keyakinan. Banyak contoh misalnya para ulama, para ustaz kemudian menjadi pemimpin. Mungkin saja di kementerian saya sendiri, Kementerian Agama, di zaman dulu kan ada beberapa periode itu Menteri Agama yang tertangkap melakukan korupsi. Kenapa melakukan itu? Karena padahal kan ahli tafsir Al-Quran, alumni Kairo, ya, pokoknya tuntas lah pengetahuannya tentang agama. Artinya tidak muluk-muluk, memang bisa dikatakan menjadi rujukan pengetahuan, tapi tidak bisa menjadi rujukan nilai karena akhirnya melakukan praktek perilaku. Nah, cukupkah dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu buruk? Cukup. Tapi kenapa dia melakukannya? Karena kepercayaan dan keyakinan itu melemah. Meskipun misalnya yang namanya perilaku korupsi itu kan bisa ada beberapa sebab, misalnya administrasi dan sebagainya. Tapi ketika misalnya dia sadar dan melakukan itu, saya kira itu yang patut diluruskan. Kita bersyukur sebenarnya Tombone, Bugis secara keseluruhan punya kultur yang dengan sangat mudah ketika itu dihamparkan menjadi atribut-atribut, atau misalnya menjadi baju, atau misalnya dipasang-pasang itu di ruang kantor, di apa, itu menjadi pencegah. Misalnya Siri Emitur ya setahu, nah atau apalah kayak gitu, soal kepemerintahan mungkin lebih bagus, atau mungkin secara sosial di masyarakat ada atribut. Jadi kalau ada kesadarannya, saya kira itu akan sangat baik. Tapi kan bisa kita lihat kalau di ruang-ruang kantor itu biasanya sudah ada beberapa tulisan-tulisan yang budayakan malu atau apa segala macam, toh itu tidak juga bisa menjadi pencegah perilaku kotor dari pemerintahan. Begini kayaknya. Saya pernah melakukan penelitian tentang ini gitu. Dan beda memang secara psikis bahasa yang kita gunakan dengan bahasa yang lahir kita sendiri di sini dengan bahasa yang memang adaptasi kayak gitu. Beda tingkat tekanannya psikisnya itu. Ketika misalnya kita mengatakan engkau moga sirimu, beda tekanannya. Atau misalnya, apakah kau punya malu? Jadi beda tekanannya secara psikis. Demikian misalnya dengan, karena begini, tentang pasang itu ada aspek anunya di situ, ada aspek kepercayaan dan keyakinan kita kepada pasang itu, bahwa rigid dia sesuatu yang benar murni, sesuatu yang benar dan murni. Jadi tanpa menelusurinya kita pun maka ada toriolota ada napuran apa pasa toriolota. Jadi ada kepercayaan dan keyakinan sini, termasuk di aspek bahasa. Jadi ada sangat berbeda tekanannya, karena bahasa Bugis itu adalah bahasa yang lahir, tumbuh dan berkembang di tempat kita sendiri.
Berarti maksudnya lebih baik diubah ke dalam bahasa Bugis. Terus Pesan-pesan Iya. seperti itu. bagus kayaknya. Oh bagus ini untuk disarankan ke pemerintahan biar diubah. Atau kalau misalnya berbahasa Arab, nggak apa-apa di situ, bikin dua. Pelibatan aspek spiritual. Oke, kalau dari Andi Ardiman sendiri bagaimana menilai pemerintahan kita saat ini? Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, apalagi saya lihat tokoh pemuda-pemuda sekarang itu mereka sudah agak peduli dengan pemerintahannya. Terbukti kemarin dengan yang viral itu yang Bima, bagaimana dia mengkritisi pemerintahannya, dan saya rasa memang itu cukup ampuh untuk memperbaiki, walaupun tidak serta-merta memperbaiki keadaan, tapi ada hal yang bisa diperbaiki. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi kan sebelumnya telah dipaparkan terkait dengan bagaimana nilai itu menjadi sangat penting terhadap dinamika pemerintahan kita, dan nilai-nilai kultural kita sejatinya telah sangat cukup Kak untuk dapat kita transformasi ke dalam konteks hari ini gitu. Melalui papasa yang sebagaimana yang tadi riolo di patiruang, di tengah ina paragaraga, di muntri ina pangampiri. Tak hanya di situ Kak, sebenarnya terkait dengan analogi Bima tersebut, di mana kritisisme publik kemudian mencuat dan hal itu mendapat respon yang positif di permukaan, secara kultur kita pun kan mewarisi hal tersebut Kak. Dari satu papasan juga bahwa luka taruh arung, teluka taruh ade, luka taruh ade, teluka taruh anang, luka taruh anang, teluka taruh tumaega. Ketika kebijakan pemimpin itu diragukan, maka dia disandarkan kepada hukum adat. Ketika hukum pun diragukan, maka dia disandarkan pada matoa anang. Dalam hal ini konteksnya parlemen Kak, kalau hari ini. Kemudian ketika pun itu diragukan, maka kita sandarkan kepada orang banyak, tumaega. Nah, kritisisme publik yang muncul itu seharusnya ketika dengan pendekatan kultural pun harus mendapatkan respon positif semestinya oleh pemerintah daerah Kak, khususnya. Karena kita mewarisi hal tersebut gitu. Jadi sebelum kita mengenal demokrasi pun bahkan kita sedikitnya telah dititipkan bibit-bibitnya gitu. Sebagaimana papasan yang tadi Kak. Hal lain sebenarnya Kak, terkait dengan di instansi pemerintahan yang telah mungkin memberikan gambaran-gambaran bagaimana menjadi pegawai yang profesional dengan memberikan arahan-arahan bahwa jangan melakukan hal tersebut, budaya malu kan Kak. Sayangnya saya pribadi Kak melihatnya bahwa ruhnya kurang tertanam gitu Kak di dalam diri kita masing-masing. Jadi sangat tepat yang dikatakan oleh Kak Dr. Andi Singke terkait dengan aspek spiritual sebenarnya Kak. Kita minim melibatkan hal tersebut. Jadi cenderungnya macam ki bawa puah deh Kak, namun jadi sepejokai gitu. Bagaimana ya? Kalau kita merujuk ke papasan Kak, sebenarnya kan tuntas nih hal-hal yang begini Kak. Tuntas nih. Dari indikator nilainya untuk memajukan diri bahkan daerahnya itu telah kompleks untuk kita adaptasi. Semisal dengan penguatan pada 3 nilai Kak, lempu, geteng, ada tongang gitu. Nah, lempu ini kan indikatornya telah dijelaskan juga Kak di dalam papasan. Yang itu lempu papai wangenna. Yang pertama, riasalan dan dampeng. Ketika bersalah maka dia meminta maaf. Maduanna riparenuangi temaceiko risandresi tepak beliang. Riparenuangi temaceiko. Ketika dia diamanahkan, dia tidak akan hianat. Dia tidak akan melukai itu. Riparenuangi risandresi tepak beliang. Ketika dia dijadikan sandaran, maka dia tidak akan berbohong gitu.
Matalluna temanguaengi tania olona. Dia tidak akan serakah terlebih yang bukan haknya. Maapakna tenasangi deceng, rekutan nasamarwi pu deceng. Jadi seorang yang melempu itu Kak tidak akan memandang satu kebaikan ketika kebaikan tersebut tidak dirasakan secara bersama-sama. Bayangkan hanya dalam satu nilai papasan ini saja, ketika kita adaptasi dalam dinamika pemerintahan kita, saya kira sudah sangat paripurna Kak berjalan. Karena segala sesuatunya ketika kita diboleh ya roda lempu ya Kak. Degama dia ceko dia sama kita tidak rasakan secara bersama gitu. Kalau ada yang diberikan karpet merah dalam mengurus sesuatu, itu kan dia lempu Kak. Sebenarnya terjadi pendangkalan makna sih Kak terhadap nilai ketika lempu itu hanya kita artikan sebagai jujur. Karena lebih dalam dari itu Kak. Sebagaimana papasan yang tadi. Karena kalau misal analoginya bahwa ya saya kalau ada mau ngurus orang, aku minta memang lah. Mungkin sekilas kita melihatnya bahwa melempu tuh jujur, padahal bukan lempu itu Kak. Karena kebaikannya hanya tertuju pada dirinya gitu. Hal yang dilakukan hanya untuk dirinya, memperkaya dirinya. Padahal nilai lempu itu kan lebih luas, dia harus dirasakan secara bersama gitu. Itu baru dalam aspek nilai lempu. Belum masuk ke geteng Kak. Geteng itu kan dalam papasan juga menjelaskan apa yang mengenar rasanya geteng. 4 hal yang dimaksud dengan geteng. Tesalaiya janji. Yang pertama, dia tidak akan meninggalkan janji. Yang kedua, tesorosia ulu ada. Dia tidak akan meninggalkan kesepakatan. Tidak akan mundur dari kesepakatan. Matalluna telu ka anupura tepinra situruseng. Dia tidak akan mengubah hal yang telah ditetapkan. Dia tidak akan mengingkari hal yang telah dimusyawarahkan secara bersama. Kemudian yang keempat, mabicara ina parapi, mabinru itempi pina paja. Ketika dia baru mengiyakan ketika dia menyanggupi, merasa sanggup. Dan dia baru berhenti melakukan itu ketika telah rampung. Jadi ada konsistensi, integritas di situ Kak, yang harus ditanamkan. Nah, jadi kedua nilai ini saja saya kira sudah sangat cukup Kak untuk dapat membawa daerah kita melesat gitu. Ketika ruhnya nilai tersebut dapat diadaptasi ke dalam birokrasi pemerintahan daerah kita gitu. Saya kira sementara begitu Kak. Tapi kan begini, kalaupun misalnya dalam pemerintahan itu kan tidak berdiri sendiri ya, artinya setelah ada bupati pasti ada hierarkinya lah dari bawah sampai ke atas. Kalaupun misalnya bupati memegang teguh prinsip seperti yang disampaikan tadi, tapi kalau semisal orang-orang yang di bawahnya justru tidak mengamalkan hal-hal seperti itu akan sulit juga. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk pemerintahan kita ke depan. Kalau misalnya kita insya Allah mendapatkan mungkin bupati yang lebih baik, yang lebih jujur dan yang sesuai dengan prinsip atau bonengeng ya seperti itu. Apa yang harus dilakukan pemerintah itu? Artinya tips-tips apa sih yang harus mereka lakukan supaya ke bawahnya itu bisa sejalan dengan kepalanya yang di atas? Atribut Kak. Atribut itu penting. Dia kampanye. Dia akan menjadi kampanye sesungguhnya. Sebenarnya itu juga Pak Turyolota pun sebenarnya sudah membuat sistematikanya. Ya. Nah, mulai dari cara kita berbahasa, itu pun tidak hanya sekedar untuk pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Itu kan kembali ke pribadi-pribadi. Seperti pasan juga sadda mapadu ada. Jadi wujud kata-kata itu kan adalah wujud suara hati itu adalah kata-kata, kemudian kata-kata itu berwujud dalam bentuk perilaku. Jadi kemudian perilaku mewujudkan kita manusia
itu kemanusiaan kita kayak gitu. Kemudian akhirnya tahu itu diartikan sebagai sesungguhnya adalah jiwa, karena tidak menyebut rupa tahu, tapi menyebut gau mapa dupa tahu masada. Jadi sesungguhnya jiwa manusia itu yang berkata. Nah, memang sangat penting untuk melakukan papakai, saling mengingatkan, karena ada dua pendekatan di Pasang itu yang selalu menyebutkan, taruh misalnya Pasang yang bentuknya hubungan sosial, misalnya si pakatau, si pakalebih, si pakainge. Jadi pakainge ini kadar dan kualitasnya memang harus menjadi sesuatu yang disorot, sangat penting. Si pakainge itu saling mengingatkan, karena memang manusia adalah tempat atakalupang, tempat lupa. Nah, disitulah sebenarnya penting untuk saya ingatkan. Makanya harus ada kampanye bagaimana kita ini berbahasa dengan baik, kampanye agar kita ini memiliki perilaku secara pribadi yang baik. Standarnya tadi kata Kak Andi Ardiman itu lempu, geteng, ada tonggeng, kemudian masuk ke hubungan sosial, misalnya si pakatau, si pakalebih, si pakainge. Kemudian ada lagi Pasang yang lebih harus lagi apalagi ruang lingkupnya. Mak boleh si bapak, malilu si pakainge, sama juga maknanya, tapi ruang lingkupnya berbeda. Makanya di ruang hubungan person to person itu harus penting untuk saling si pakainge. Di hubungan sosial lebih luas lagi itu tadi malilu si pakainge, harus saling mengingatkan. Cara mengingatkan itu ya tentu dengan kampanye atribut. Tapi begini, ini memang menjadi sesuatu yang orang takutkan. Kenapa? Karena ketika yang namanya kebudayaan itu dihamparkan, maka terpilahlah yang baik dan buruk. Dan ketika terpilah yang baik dan buruk, wah susah sekali orang melakukan kejahatan. Tetapi ada juga selalu orang yang ingin melakukan kejahatan. Karena mungkin saja kebutuhan hidup kita ini akhirnya menjadi sekuler. Semua dinilai dengan uang, apa-apanya. Karena itu mulai dari sistem pendidikan, kemudian nilai-nilai yang dibangun di situ pun akhirnya jauh dari apa yang kita miliki secara kultur sesungguhnya. Kampanye kayaknya. Ini juga kita flashback sedikit kemarin aksi tolak tower ya. Kita sama-sama ya kemarin. Agak lucu juga sih. Ini kan artinya begini. Sekarang kan pemikiran pemerintah tuh ketika misalnya mereka membangun sesuatu, taruhlah misalnya kita ambil contoh lapangan Merdeka ya yang kemarin sudah diraih. Itu mereka menganggap itu suatu kebanggaan tersendiri. Makanya akhirnya kemarin muncul ide untuk membangun tower, pusat perkantoran. Nah, menurut Andi Ardiman sendiri, apakah itu memang sepenting itukah? Apakah untuk mengenang sosok pemerintahan dengan cara seperti itu, atau dengan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan? Pernah saya baca satu literatur kan. Dalam literatur tersebut melihat kemajuan sebuah daerah itu dengan indikator level berpolitiknya sebenarnya. Jadi penulisnya yang saya lupa siapa namanya, dia membagi level berpolitik itu menjadi 4 fase kan. Yang pertama itu adalah politik transaksional. Nah, di level politik transaksional ini merupakan level politik yang sangat rendah. Ini yang terendah kan. Di mana kedudukan itu dipandang sebagai kekayaan personal yang hanya dapat diraih dengan membeli suara rakyat, dipandang selaku investasi guna mendapatkan pendapatan yang lebih gitu. Konsekuensi daripada level politik transaksional yang demikian ini adalah perampokan hak-hak rakyat dalam realisasi penganggarannya Kak. Di mana realisasi penganggarannya lebih mengedepankan kemudahan untuk mereka dan seberapa besar
income-nya gitu. Jadi saya kira ketika konteksnya adalah tower yang secara pribadi Kak sangat tidak urgent sebenarnya. Dan kan kemarin dalam perdebatan kita di RDPU pun kan kelihatan gitu, bagaimana ngototnya mereka yang sekalipun dengan berbagai regulasi yang telah dilanggar, mereka tetap saja ngotot meskipun pada akhirnya tertunda juga gitu kan. Nah, jadi saya kira paradigma berpolitik yang menghasilkan kita berada pada situasi bahwa yang disebut pembangunan itu adalah bangunan monumental berupa gedung, bukan dari aspek sumber daya manusianya Kak. Bagaimana membangun manusianya. Nah, kalau kita runut tadi dari level politik transaksional, dia masuk pada level yang lebih tinggi. Level kedua itu disebut politik apologi. Politik di level politik apologi ini Kak, kedudukan itu sudah harus mengedepankan intelektualitas Kak. Jadi sekalipun sebenarnya ruang untuk transaksional masih ada, karena itu untuk mengamankan kedudukan Kak. Namun efeknya dari politik apologi di mana intelektualitas person itu telah dilihat karena masyarakat di level tersebut sudah cukup kritis, sehingga mereka harus diyakinkan oleh person untuk memilih mereka gitu. Nah, konsekuensi dari politik apologi adalah pembangunan sudah cukup terarah Kak. Namun pembangunan sudah cukup terarah, namun masih besar peluangnya untuk mereka bermain untuk mengumpulkan kekayaan gitu Kak. Kalau di politik transaksional tadi levelnya adalah masyarakat itu, rakyat itu adalah budak. Di level politik apologi, rakyat itu telah sebagai mitra. Jadi terjadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di situ Kak. Nah, ada kok kasih Kak, saya dukung Ki. Tapi tidak sekedar saya dukung Ki, pokoknya harus bagus kinerja tak. Karena kalau tidak, terancam Ki juga untuk kembali tidak dipilih gitu. Ya, jadi posisinya di politik apologi masyarakat sudah sangat kritis, cukup kritis. Masuk ke level yang lebih tinggi, politik visi Kak. Di dalam politik visi ini telah terjadi pertarungan gagasan Kak. Jadi masyarakat itu telah sadar berpolitik bahwa mereka harus menempatkan afiliasinya terhadap orang-orang yang betul-betul mumpuni, mampu bersinergi dengan masyarakat gitu. Nah, pada level tersebut pembangunan itu sudah sangat baik Kak, sangat maju gitu. Nah, dalam level politik visi tersebut, posisi rakyat telah menjadi tuan. Karena benar-benar mereka harus yakin bahwa afiliasinya adalah orang yang tepat untuk mampu menjadi penyambung aspirasi mereka gitu. Nah, sementara yang tertinggi itu tiba pada wilayah politik spiritual. Dalam politik spiritual, kedudukan itu adalah amanah. Jadi martabat kemanusiaan itu menjadi sangat penting untuk mereka yang ingin mengambil amanah tampuk pemerintahan gitu. Dalam level berpolitik spiritual tersebut, fokus masyarakat dan pemerintah bagaimana melahirkan terobosan-terobosan Kak. Jadi tiba di situ Kak. Mungkin banyak negara maju yang bisa menjadi acuan, kayak Denmark misal, di mana orang hamil diberikan cuti sampai melahirkan, diberikan tunjangan gitu kan. Rusia pun demikian, bahkan sampai listriknya itu gratis nih, karena memang sudah kebutuhan mendasarnya masyarakatnya. Nah, pendidikannya gratis gitu kan. Jadi hal yang kita rasakan hari ini merupakan implikasi dari
paradigma berpolitik masyarakat kita, Kak. Nah, pertanyaannya, kita telah pada fase yang mana? Gitu. Apakah kita masih berada pada politik transaksional ataukah sudah meningkat nih, Kak? Kalau saya melihatnya, sebenarnya kita telah berada pada proses transisi, Kak, dari politik transaksional menuju ke politik apologi. Karena sudah tidak sangat sedikit tokoh-tokoh yang muncul di permukaan dengan narasi-narasi pembaharuan gitu. Sekalipun sebagaimana disebutkan tadi bahwa dalam politik apologi itu masih tetap sedikitnya dibutuhkan untuk penguatan dalam bentuk transaksional, Kak, untuk amankan kedudukan. Namun ya tugas kita bersama, Kak, untuk bisa mengupgrade itu lebih jauh, lebih tinggi agar kita merasakan pembangunan dan kemajuan yang lebih dari yang sekarang, Kak. Saya kira begitu. Flashback lagi nih sedikit. Saya ingat mungkin sekitar 5 tahun lalu ya, mungkin periode sebelumnya ya, waktu zaman kampanye pernah menggaungkan kota kosong dan pernah menggaungkan juga politik 0 rupiah. Ini sebenarnya saya penasaran nih, sampai sekarang saya masih penasaran. Kok berani sekali menggaungkan politik 0 rupiah? Itu kan bisa dibilang impossible banget. Nah, bagaimana menurut kalian sih? Perlawanan itu, Kak Eka. Jadi wacana itu dibangun ketika situasi transaksional. Jadi kita memang sangat digiring untuk menerima sesuatu, untuk menunggu sesuatu. Nah, harus ada bentuk, mulai dari branding, isu dan seterusnya itu yang dibangun kayak gitu, mengkonsolidasi orang. Jadi harus ada perlawanan antara, kalau misalnya ingin mendudukannya baik dan buruk, siwa ya kayak gitu. Nah, ternyata ketika arus isu itu dimunculkan, banyak juga sih orang-orang yang berpikir bahwa sebenarnya 0 rupiah ini hanya gagasan sesungguhnya yang ingin membandingkan bahwa ini idealnya sebuah politik sesungguhnya, bukan menghadirkannya sebagai sesuatu yang nyata saat itu. Karena kan tentu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan, akan ada proses. Namanya juga secara sosial masyarakat itu mindset dulu yang harus dibangun kayak gitu. Makanya penting untuk melakukan itu. Tapi saya kira itu adalah sebuah langkah yang satu anak tangga menurut saya, yang kemudian ada anak tangga berikutnya. Akhirnya taruh misalnya soal keberanian, kota kosong dan seterusnya, itu juga penting. Harus ada perlawanan kepada sesuatu yang buruk kayak gitu di pandangan setiap orang, subjektif bagi saya. Nah, tapi ketika hal baik itu ternyata memang menjadi denyut di jiwa orang, karena setiap orang itu pasti memiliki denyut kebaikan di dirinya, dan pasti saya yakin seterusnya itu akan mengalahkan yang namanya keburukan kayak gitu. Nah, ketika dia punya hati dan berdenyut, saya yakin bahwa dia akan menyepakati bahwa ini yang baik, meskipun dia tidak menampilkannya, tidak mewujudkannya, tidak berada secara fisik di dalamnya, tetapi secara fisik dia mendukung itu. Begitu kayaknya. Untuk Ardiman, kira-kira untuk kedepannya nih, Ya, Kak. kita butuh pemimpin yang seperti apa sih sebenarnya? Iya, pemimpin yang punya visi konkret, Kak, memahami anatomi persoalan daerah dan punya proyeksi yang konkret gitu. Harus kita tiba di situ, Kak. Kan kebanyakan sebagaimana yang tadi di awal sebelum kita memulai ini, bahwa memang dinamika politik kita menjadi politik elektoral, Kak. Tergantung siapa yang populer gitu. Namun kita tidak berbicara mutu sumber daya manusianya, Kak. Mampu tidaknya dia mewakili kita, membawa harapan kita untuk dapat lebih maju gitu. Jadi saya penekanannya lebih kepada wilayah visi, Kak. Sejauh mana proyeksi visinya, sekonkret apa gitu, dan sepaham apa terhadap persoalan-persoalan kita gitu. Harus tiba di situ, kan. Karena hari ini kan kita sangat minim mendiskusikan terkait dengan anatomi persoalan daerah kita sendiri, kemudian bagaimana kita meretas persoalan tersebut,
Ini sangat jarang kita bicarakan. Saya kira kita harus tiba pada posisi yang demikian. Apakah harus bangsawan? Begini Kak Eka, pertanyaan itu ada dua pendekatan. Bangsawan itu adalah nilai atau atribut. Kalau dia nilai, maka bangsawan itu tidak harus sandi. Dia mewujud ke ketiga hal. Pertama, alaringeng, kemudian acinaungeng, atangareng. Ada tiga pendekatan. Atangareng itu adalah dia memiliki kekayaan. Ari Laungeng, mohon maaf. Ari Laungeng itu dia memiliki kekayaan. Jadi bukan hanya kaya banyak harta, tetapi punya banyak pengetahuan ketika orang meminta pandangan. Atangarem, milau tanga tawe, tawe tak ada penggemar aja. Maga tanga tak kayak gitu. Orang datang bertanya dan dia menjadi solusi. Ya, kemudian Acinaungeng, orang merasa sejuk ketika dia menjadi pemimpin. Kemudian Alaringeng, ketika misalnya ada masalah, orang pada berkumpul dan dia tidak segan untuk menjadi bahagian dari elaborasi masalah itu gitu. Itu sekarang ini banyak pertemuan arung-arung. Tapi itu juga repot karena kadang-kadang juga mohon maaf secara perilaku, secara nilai justru jauh dari nilai-nilai itu gitu. Jadi bangsawan itu menurut saya adalah nilai. Tidak bisa didekatkan itu sebagai sebuah misalnya keturunannya ini anaknya sih enggak, tidak boleh. Meskipun secara genetikal ada diturunkan yang namanya perilaku kepemimpinan, tapi tidak juga harus demikian karena kita dibentuk berdasarkan keadaannya juga. Bergantung dinamika kita di mana berada. Kalau misalnya landasan pengetahuan itu akhirnya kuat ke misalnya di pendekatan agama, kita punya kepercayaan dan keyakinan yang membentuk kita untuk saya kira lebih ikhlas, lebih apa untuk menjadi pemimpin. Begitu kayaknya. Sebelum kita tutup, saya akan sebutkan 4 nama pemimpin kita dan saya ingin minta tanggapannya secara cepat. Cukup 3 kata yang mewakili dari 4 nama pemimpin yang akan saya sebutkan ini. Jadi ketika saya sebutkan, apa yang ada di pikiran mungkin itu bisa langsung diungkapkan. Yang pertama, Arum Palaka. Keren. Apa ya? Itu saja. Saya kira Rupalaka saya bisa menceritakannya panjang kayak sampai aspek filosofinya. Dan menurut saya di apa yang saya ketahui tentang Lantretata itu, dia anak muda. Di usia 19 tahun itu dia memimpin pasukan. Dia berani meskipun bukan bangsawan kelas 1, tapi dia berani memimpin dan dia akhirnya pun dikultuskan menjadi seorang pemimpin di usia 19 tahun. Anak muda ABG kayak gitu. Itu yang membuat saya bangga. Yang kedua, ketika dia mengalahkan Goa, dia tidak menghabisinya secara fisik keseluruhan. Andaikan terbesit dendam dalam hati saya ketika misalnya saya berada di situ, saya bunuh semua. Siapa yang membuat saya malu dan bangsa saya? Dia gak usah. Tapi dia tidak melakukan itu karena yang dia perjuangkan adalah nilai, angke. Dia menitipkan pesan itu bahwa yang diperjuangkan adalah angke, yang diperjuangkan adalah nilai, bukan dendam, bukan apa dan sebagainya. Melampaui ini lebih dari 3 kata. 3 kata untuk Arum Palaka. Warani, Malampuna begitu. Artinya? Dia punya keberanian, kemudian integritas dan kejujuran. Oke. Kedua, Idris Galigo. Tomat tua. Memang dia hadir sebagai orang tua. Yang kedua, apa lagi? Pokoknya bagus orangnya lah, bagus kekeluargaannya.
politisi ulung, orang yang hebat berdiplomasi, Riyad Tangari, Apa itu? panutan. Nama ketiga, Andi Baso Pasar. Bakso, oh yang mana di? Tadi Saya yang dua orang ini lancar-lancar aja semua. Iya. Oh, yang ketiga. Bagus juga sih. Bagus juga Pak Bakso. Ya dia ada mungkin. Baik, Kak. Cukup satu atau masih ada? Ya, secara personal baik. Itu saja. Iya, Kak. Oke. Nama keempat, Ambo Dale. Modal ini. Ini kayaknya lebih susah ini ya. Mungkin dia kayak tipe-tipe pendiam dia. Dan saking pendiamnya, kadang-kadang mungkin jarang bereaksi pada situasi-situasi yang harusnya dikritisi. Berarti lebih cari aman. Iya, kayak begitu. Ada lagi? Itu mah dulu. Iya, Andi Atiwan. Membodale, saya lebih melihatnya sebagai kingmaker, Kak. Kemampuannya untuk membimbing anak-anaknya yang dua orang yang saya kenal punya kapasitas yang sangat mumpuni bagi saya. Dan itu tentu adalah peran seorang ayah gitu. Keren lah. Keren. Ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada publik terkait masa demokrasi ke depan. Bagaimana masyarakat menghadapinya? Saya pribadi pada dasarnya ingin membangun isu berada di tengah, bukan mendukung personal. Meskipun itu pasti secara pribadi saya punya dukungan, tapi tidak perlu diekspos. Saya ingin berada di tengah dan melakukan kampanye-kampanye baik. Misalnya money politik itu tidak boleh kayak gitu. Saya rasanya ingin itu gitu. Mungkin ada waktu nanti ingin mengkonsolidasi beberapa kelompok pemuda untuk bisa satu arah kayak gitu, bahwa proses politik yang keliru itu harus dilawan, tidak bisa tidak, dan elemen pemuda itu harus hadir di situ, menjadi bagian penting untuk lahirnya mutu dan kualitas demokrasi yang lebih baik nanti. Yang ingin disampaikan untuk, mungkin kita kan tidak lama lagi akan menghadapi pesta demokrasi, mungkin ada yang disampaikan ke publik bagaimana menghadapi pesta demokrasi ke depan. Kalau saya hanya kembali ke bagaimana agar kita secara bersama memberikan edukasi politik, Kak, dalam meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat kita yang harusnya mengupgrade caranya berafiliasi gitu, agar kita lebih mengusung orang-orang yang punya gagasan yang konkret ketimbang orang-orang yang hanya tiba-tiba muncul tanpa ideologi yang jelas gitu. Saya kira begitu, Kak. Tapi kan munculnya dengan memberi sesuatu ya. Itu kan jangka pendek, Kak. Sementara kita merasakannya agak lama ini, satu periode. Ya, pemirsa, saya kira cukup menarik pembahasan kita malam ini. Walaupun mungkin ada beberapa nanti ditranslate ya, karena mungkin ada beberapa kata yang mungkin masyarakat di luar Bone mungkin tidak paham. Tapi pada intinya adalah marilah kita semua berpolitik yang baik. Artinya mungkin mengubah mindset masyarakat tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi jika tidak ada yang memulai untuk menggaungkan hal tersebut, maka bisa dibilang kita ikut menyumbang kehancuran daerah kita sendiri.
Mungkin itu saja perbincangan kita malam ini. Ke depannya mungkin kami akan undang lagi kalau bersedia, tidak keberatan. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.